Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Anak-anak, pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi sehat itu penting. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca pantun, diharapkan peserta didik dapat menemukan ciri-ciri pantun dengan tepat. Yang kedua, berdasarkan ciri-ciri pantun yang diketahuinya, peserta didik dapat membuat pantun dengan baik. Materi sehat itu penting. Di Ayo Membaca, di sini terdapat teks satu paragraf. Silahkan dibaca. Yang isinya yaitu, selesai berolahraga, Lucky beristirahat di bawah pohon rindang sambil memandang teman-temannya yang masih berolahraga. Lucky bersyukur kepada Tuhan. Ia dan teman-temannya memiliki badan sehat. Mereka tidak pernah begadang atau tidur larut malam. Setiap anak-anak memang harus tidur dengan waktu cukup. Lucky berharap teman-teman yang lain juga seperti mereka. Lucky membuat pantun sebagai ungkapan isi hatinya tersebut. Mari kita baca pantun Lucky, anak-anak. Bacalah pantun Lucky berikut ini, yang berjudul Cukup Tidur. Mendengar anak-anak riang berdendang, tubuh bergerak mengikuti irama. Janganlah teman banyak begadang. Cukup tidur itu yang utama. Ini pantun dari Lucky. Kalian bisa perhatikan ya. Ini namanya, pantun ini adalah satu bait. Dalam setiap bait terdiri dari 4 baris. Kalian bisa hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, di dalam satu bait yang terdiri dari 4 baris ini, setiap baris itu mempunyai 8 sampai 12 suku kata. Coba perhatikan, yang baris pertama ini kita hitung. Mendengar anak-anak riang berdendang. Nah, ini terdiri dari 12 suku kata. Kemudian, yang baris kedua, tubuh bergerak mengikuti irama. Terdiri dari 12 suku kata juga. Baris ketiga, perhatikan. Kita hitung bersama. Janganlah teman banyak begadang. Ada 10 suku kata. Yang baris terakhir, cukup tidur itu yang utama. Nah, ini ya, ada 10 suku kata. Jadi, setiap pantun itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata dalam setiap barisnya. Kemudian, di setiap barisnya ini atau lare, ini terdapat rima. Rima yaitu akhir bunyi pada setiap
baris atau setiap lari. Di belakang ini ya bunyi vokalnya ini bunyi A ya. Bunyi ang, kemudian ini bunyi ma, ini bunyi ang, kemudian ini bunyi ma. Nah, ini disebut bersajak ABAB ya. Maksudnya baris pertama itu serasi dengan baris ketiga, baris kedua serasi dengan baris keempat. Maka disebut sajaknya AB AB. Ya, kita bisa melihat penjelasan berikutnya. Kita kenal dulu apa itu pantun. Pantun adalah salah satu puisi lama yang tersusun dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri antara 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, berisi sampiran dan isi. Yang keempat, mempunyai rima di akhir baris. Yang kelima, mempunyai sajak ABAB. Baik, kita lihat contoh dari materi pantun tadi. Kita lihat pada pantun cukup tidur di atas tadi, terdiri dari 4 baris. Kemudian setiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kita sudah mencoba tadi menghitung setiap barisnya ya, anak-anak. Yang pertama tadi ada 12 suku kata, yang kedua ada 12 juga. Yang ketiga atau baris ketiga tadi ada 10, yang baris keempat juga ada 10. 10 suku kata. Jadi batasannya paling sedikit satu baris itu ada 8 suku kata. Paling banyak ada 12 suku kata. Ya. Berikutnya, rima akhir kalimatnya adalah ang. Tadi ya di puisi cukup pantun cukup tidur tadi, di akhir kalimatnya pada baris pertama tadi berbunyi ang. Ya, kemudian di baris kedua akhir kalimatnya berbunyi ma. Kemudian di baris ketiga, rima akhir kalimatnya berbunyi ang. Kemudian di baris keempat, rima akhir kalimatnya berbunyi ma. Maka pengulangan ini disebut mempunyai sajak ABAB. Maksudnya ABAB di sini bahwa baris pertama ini sesuai dengan atau serasi dengan baris ketiga. Baris kedua ini berakhir dengan ma, serasi dengan baris keempat. Maka disebut sajak atau bersajak ABAB. Yang ang ini baris pertama dan ketiga sajaknya AA. Kemudian baris kedua dan keempat ini BB. Maka bersajak ABAB. Perhatikan kembali 2 baris awal pada pantun cukup tidur berikut ini. Perhatikan. Mendengar anak-anak riang berdendang, tubuh bergerak mengikuti irama. Nah, ini kedua baris tersebut tidak memiliki makna. Jadi, 2 baris ini, yang pertama dan kedua ini tidak memiliki makna. Nah, baris pertama dan kedua ini disebut sampiran. Kemudian, perhatikan juga baris ketiga dan keempat. Janganlah teman banyak begadang, cukup tidur itu yang utama. Nah, di sini ini baris ketiga dan keempat ini yang dinamakan isi. Yang baris pertama dan kedua tadi dinamakan sampiran,
Yang baris ketiga dan keempat ini disebut isi pantun. Bacalah pantun berikut ini dengan seksama. Mari kita lihat anak-anak di pantun 1. Akhir pekan pergi ke pasar. Hansip lewat bawa penjahat. Peredaran darah menjadi lancar jika makan makanan sehat. Nah, di sini anak-anak di baris pertama dan kedua ini, karena ini sampiran, maka ini tidak mempunyai makna. Nah, di baris ketiga dan keempat ini, inilah yang mempunyai makna dari pantun 1 ini. Contohnya bahwa ketika kita makan makanan sehat, maka peredaran darah kita menjadi lancar. Itu pesan yang mau disampaikan dalam pantun ini. Berikutnya pantun yang kedua. Coba kita lihat baris yang pertama atau larik yang pertama. Kacang asin, kacang gurih. Di dalam stoples berwarna emas. Kurang minum air putih. Tubuh bisa menjadi lemas. Nah, ini yang pertama dan kedua ini merupakan sampiran, kemudian yang ketiga dan keempat ini isi. Nah, maka amanatnya di sini. Apa kira-kira amanatnya? Silahkan diidentifikasi ya berdasarkan kedua pantun tadi. Identifikasi sampiran, isi, rima, amanat dari pantun tersebut pada kolom yang sudah tersedia di buku kalian. Keterangan yaitu yang ditanyakan sampiran di pantun 1 itu apa, sampirannya berbunyi apa, yang di pantun 2 berbunyi apa. Kemudian di pantun 1 isinya apa, kemudian pantun 2 isinya apa. Berikutnya rima, di pantun 1 rimanya apa, bunyinya, kemudian pantun 2 apa. Dan yang terakhir amanat, di pantun 1 itu mempunyai amanat atau pesan apa di situ. Kemudian pantun 2 juga apa pesannya. Silakan ditulis di kolom ini yang sudah tersedia di buku kalian. Berikutnya di ayo berlatih. Coba perhatikan anak-anak di pantun ini yang pertama, baris pertama, jalan-jalan ke pasar baru. Pakai sepatu berwarna biru. Tubuh kurus sakit paru-paru. Sudah kurus perkataannya pun saru. Nah, di sini yang ditanyakan yang A terdiri dari berapa baris pantun di atas? Yang B, apakah kamu merasakan pengulangan bunyi pada akhir setiap baris pantun tersebut? Yang C, apa rima dari pantun tersebut? Yang D, apa sajak dari pantun tersebut? Kemudian yang E, terdiri dari berapa suku kata setiap baris pada pantun tersebut? Nah, silakan kalian coba isi, ada 5 pertanyaan itu juga sudah ada di buku kalian. Silakan diisi, silakan berlatih. Selamat belajar anak-anak dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.